jabatan Penjagup Rudi jalani adat Molo Opu. Pemprov gelar serah terima jabatan Penjagup Gorontalo. Pemprov Gorontalo gelar upacara peringatan Harkitnas ke-116. Lari pagi keliling kota, Gubernur tinjau kanal Tanggidaa. Lepas JCH Kloter 14, ini pesan PJ Gubernur untuk jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersama istri Dwiyati Kencana Subrata menjalani prosesi adat Molo Opu bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Minggu 19 Mei 2024. Prosesi penjemputan secara adat dari kediaman pribadi ke rumah dinas atau wilayah ini menjadi tanda resminya Penjagup Rudi menempati rumah jabatan dan bertugas di Gorontalo. Sehari setelah dilantik sebagai penjabat Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin langsung bertolak ke Gorontalo. Deputi 4 Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kemenko Republik Indonesia itu tiba bersama istri Dwiyati Kencana Subrata di Bandara Jalaluddin Gorontalo Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Rudi selaku penjabat gubernur tentu tidak asal-asalan. Gorontalo sebagai provinsi yang sangat kental dengan adat, acara penyambutan ini dirangkaikan dengan prosesi penerimaan adat Mopotilolo. Prosesi adat tersebut berlangsung di VIP Bandara yang lama. Mopotilolo merupakan rangkaian adat untuk menyambut setiap pejabat tinggi negara yang baru pertama kali datang ke Gorontalo. Adat ini adalah tanda memperoleh restu dari masyarakat dan bebas bertugas di Gorontalo. Penyambutan dilaksanakan oleh para pemangku adat Uduluwo Limo Lopo Halaa atau Dewan Adat dari 5 negeri adat Gorontalo. Penyambutan adat Mopotilolo diiringi tabuhan genderang adat dan tarian longgo atau tarian perang Gorontalo. Setibanya di ruangan VIP, prosesi Mopotilolo dimulai dengan penyerahan persembahan adat berupa minuman dan makanan tradisional. Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan petuah adat dan diakhiri dengan pembacaan doa untuk memohon keselamatan dan kesehatan Penjagup Rudi dan istri selama bertugas di Gorontalo. Pelaksanaan prosesi adat Mopotilolo Penjagup Rudi turut dihadiri Sekda Prof Gorontalo, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, perwakilan Forkopimda Provinsi serta pimpinan OPD. Sejumlah agenda telah menanti Penjagup Rudi di Gorontalo. Pada minggu esok dijadwalkan akan ada penerimaan adat Molo Opu di Rudis Gubernur. Kemudian dilanjutkan dengan malam ramah tamah bersama jajaran Pemprov Gorontalo. Sebelum Molo Opu untuk Penjagup Rudi, Pemprov Gorontalo terlebih dahulu akan menyelenggarakan prosesi adat Mopotulungo untuk penjabat gubernur sebelumnya Ismail Pakaya. Selanjutnya pada Senin akan dilaksanakan serah terima jabatan dari Ismail Pakaya kepada Rudi Salahuddin. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan penjabat Gubernur Gorontalo dari Ismail Pakaya kepada Muhammad Rudi Salahuddin bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Senin 20 Mei 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan penjabat Gubernur Gorontalo dari Ismail Pakaya kepada Muhammad Rudi Salahuddin di Aula Rumah Jabatan Gubernur Senin 20 Mei 2024.
Serah terima jabatan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Serah terima jabatan diawali dengan penanda tanganan berita acara oleh Ismail Pakaya bersama Penjagup Gorontalo yang baru, Rudi Salahuddin, yang dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan. Penandatanganan turut disaksikan secara virtual oleh Kasubdit Wilayah 4, Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muji GHBM. Rudi juga berharap dukungan DPRD Provinsi Gorontalo bersama unsur Forkopimda dan pimpinan OPD, serta Bupati dan Wali Kota untuk segera melakukan langkah-langkah konkret guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Deputi 4 Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kemenko Perekonomian itu menegaskan kembali arahan Menteri Dalam Negeri terkait tugas Penjagup diantaranya mengawal dan menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta melakukan langkah-langkah strategis dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menjelang pilkada serentak. Beberapa poin penting dan yang ditekankan oleh Bapak Mendagri pada saat pelantikan penjabat gubernur hari Jumat yang lalu adalah yang pertama, penjabat gubernur bersama-sama seluruh lapisan masyarakat Gorontalo dapat mengawal dan menciptakan iklim demokrasi yang kondusif, aman, terkendali dan menghindari terjadinya konflik di daerah. Yang kedua, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan di daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menjelang penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 pada awal November mendatang. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 bertempat di halaman rumah jabatan gubernur pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam hal ini bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-116 di halaman rumah jabatan Gubernur Selasa 21 Mei 2024. Bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin. Rudi mengatakan peringatan Harkitnas tahun ini merupakan fase kedua untuk melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipanjangkan para pendiri bangsa. Fase kebangkitan kedua ditandai dengan kemajuan teknologi yang menjadi peradaban dalam kehidupan sehari-hari. PJ Gubernur Gorontalo menambahkan inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari yang kecepatannya bak lompatan kuantum. Inovasi tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 10 hingga 15 tahun ke depan. Budaya kerja di mana saya menaruh harapan besar agar pengetahuan dan kompetensi kita sebagai aparatur pemerintah harus terus dilakukan peningkatan kapasitasnya. Selain itu, disiplin waktu menjadi hal yang prinsip untuk saya, sehingga saya berharap seluruh pegawai di Provinsi Gorontalo agar dapat meningkatkan disiplin waktu dalam bekerja. Yang kedua, saya ingin menekankan sekali lagi kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo agar tetap bersikap netral pada kontestasi pilkada pada bulan November mendatang. Upacara Harkitnas ke-116 diikuti oleh pimpinan dan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Peringatan Harkitnas ke-116 mengangkat tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Beragam cara yang dilakukan oleh PJ Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin untuk lebih mengenal daerah yang ia pimpin termasuk berinteraksi dengan warganya.
Salah satunya dengan berolahraga lari keliling kota Gorontalo pada Rabu 22 Mei 2024. Beragam cara dilakukan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin untuk lebih mengenal daerah yang ia pimpin termasuk berinteraksi dengan warganya. Salah satunya dengan olahraga lari keliling kota Gorontalo pada Rabu 22 Mei 2024. Di hari kelima masa jabatannya, Rudi Salahuddin memilih lari pagi keliling kota Gorontalo ditemani puluhan anggota komunitas The Gorontalo Runners. Tidak kurang dari 11 km jarak yang ia tempuh mulai dari rumah jabatan, melintasi Jalan Raja Eato, Jalan Sudirman, Jalan J.A. Katili, hingga finish ke Kanal Banjir Tanggidaa. Ia sudah mendapatkan informasi jika Kanal Tanggidaa yang pembangunannya belum rampung mendapat keluhan dari warga setempat. Sebagai pejabat baru, ia ingin mengetahui permasalahan dan keluhan warga di lokasi. Ia menyebut kelanjutan pekerjaan Kanal Tanggidaa sudah menjadi atensi PJ Gubernur. Beberapa kendala sudah disampaikan, termasuk masih ada sisa anggaran kurang lebih 4 miliar rupiah dari dana pemulihan ekonomi nasional yang belum bisa dicairkan. PJ Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin melepas jemaah calon haji Provinsi Gorontalo yang termasuk dalam kloter 14 atau kloter terakhir bertempat di Asrama Haji Gorontalo pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam sambutannya ini, Muhammad Rudi menitipkan banyak pesan mendalam dan penuh semangat untuk para jemaah haji. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melepas jemaah calon haji atau JCH Provinsi Gorontalo yang masuk dalam kloter 14 atau kloter terakhir di Asrama Haji Gorontalo Rabu 22 Mei 2024. Dalam sambutannya, PJ Rudi menitipkan banyak pesan yang mendalam dan penuh semangat untuk para jemaah. Rudi juga berpesan kepada jemaah yang masih muda agar membimbing jemaah yang tua, saling bantu-membantu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diingatkan juga ID pengenal yang dipakai jemaah untuk dijaga sebaik-baiknya jangan sampai hilang atau tercecer. Saya hanya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa menunaikan ibadah haji tidak cukup hanya dengan niat. Akan tetapi ibadah haji juga membutuhkan fisik yang kuat. Perjalanan ini panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu dan Bapak ini sampai di Madinah itu kira-kira 24 jam dari tadi pagi. Jadi kalau bisa diusahakan sebisa mungkin untuk tidur di dalam pesawat. Perjalanan Ibu, Bapak-Bapak ini masih panjang sampai dengan 3 Juli. 40 hari itu bukan waktu yang singkat. Fisik harus terus dipertahankan, makan yang cukup, istirahat, jangan terlena walaupun ibadah itu nomor 1, tetapi kita juga jangan meninggalkan apa-apa yang disarankan baik dari dokter ataupun dari pendamping haji Bapak Ibu sekalian. JCH Kloter 14 UPG dijadwalkan berangkat dari Bandara Jalaluddin Gorontalo dengan pesawat Lion Air pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah.
Selanjutnya jamaah akan bertolak dari Bandara Hasanuddin Makassar pada pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan pesawat Garuda nomor GIA 1114 menuju Madinah, Arab Saudi. Jemaah diperkirakan tiba di Madinah tanggal 23 Mei 2024 pukul 4:10 waktu Arab Saudi. Adapun jumlah JCH Kloter 14 sebanyak 105 orang. Terdiri dari 104 JCH asal Kabupaten Gorontalo dan 1 jemaah asal Bone Bolango. Jemaah laki-laki sebanyak 39 dan perempuan sebanyak 66 jemaah. Jumlah jemaah dengan usia 65 tahun ke atas sebanyak 28 orang. Jemaah tertua di Kloter 14 atas nama Harisa P. Usu dengan usia 78 tahun. Sedangkan jemaah termuda adalah Nurholis yang berusia 26 tahun. Turut hadir mendampingi PJ Gubernur Kabid Haji Wilayah Kemenak Provinsi Gorontalo mewakili Kakanwil, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian serta Karo Pemkesra Provinsi Gorontalo.